yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Kalian harus sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi ya. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini ibadah, kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh main, kita harus serius. Yang ketiga, tanya kepada papa atau mana kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Kemudian panduan ibadah online ada di Holikids. Selamat beribadah. Halo anak-anak. Halo. Kita ucapkan Shalom. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu bersama Aletheia Holy Kids. Hari ini kita bersama Kak Tita dan ada Kak Anita. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah secara online. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Kau berkenan Tuhan memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kiranya Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita mau menyanyikan lagu yang akan membuat kita bersukacita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menari bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Happy happy ya ya ya, happy happy ya ya ya, kita semua bergembira. Happy happy ya ya ya, happy happy ya ya ya, kita memuji nama Tuhan. Angkatlah tanganmu, goyangkanlah badanmu, semua bergembira memuji nama Tuhan. Happy happy ya ya ya, happy happy ya ya ya, kita semua bergembira. Happy happy ya ya ya, happy happy ya ya ya, kita memuji nama Tuhan. Angkatlah tanganmu, goyangkanlah badanmu, semua bergembira memuji nama Tuhan. Angkatlah tanganmu, goyangkanlah badanmu, semua bergembira memuji nama Tuhan. Semua bergembira memuji nama Tuhan. Semua bergembira memuji nama Tuhan. Yeay. Gimana nih Kak Tita? Kita mau nyanyi apa lagi nih? Kita mau nyanyi, apa ya? Ini kayaknya lagu udah lama banget gak kita nyanyikan bareng nih Kak Nita. Apa nih kita? Kita mau nyanyi lagu, apa ya? Apa ayo yang pakai imut-imut? Sekolah Apa? minggu Sekolah paling minggu paling Yahud. Tepuk tangan ya semuanya yang ada di rumah. Kita bersukacita bersama-sama. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, kali lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, kali lagi. Sekolah minggu paling Yahud.
saatnya kita mau mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini ya Bapak, kami boleh muji muliakan nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan, agar firman yang disampaikan tidak sia-sia. Biarkan firman ini boleh menjadi pegangan kehidupan kami di masa yang mendatang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nah hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Allah hadir di hidupku. Allah hadir di hidupku tuh gimana ya? Maksudnya tuh apa? Ya Allah ada di hidup kita, tapi gimana caranya? Atau apa? Atau penjelasannya gimana sih lebih panjangnya? Kita ikuti ya. Allah hadir di hidupku. Jadi Kak Nita hari ini punya cerita. Cerita hari ini tentang 4 anak yang bersahabat di satu sekolah yang sama. Dia namanya Arman, Dodi, Vito, dan Rian. Mereka bersekolah di satu sekolah yang sama dan mereka bersahabat. Mama dan papa dari Rian pun tahu kalau mereka semua bersahabat. Dan mama dari Rian ini menasehati Rian nih. Karena Rian anak Tuhan, jadi Rian dikasih nasihat gini sama mamahnya. Rian, kalau berteman jangan cuma sama Arman, sama siapa? Dodi sama Vito aja, tapi juga harus berteman dengan yang lain gitu. Nah, suatu hari di siang hari waktu sedang istirahat di kantin ya, mereka berempat tuh berkumpul di kantin. Terus Rian tanya nih sama ini Arman, kamu bawa bekal apa nih? Bawa bekal apa? Coba kita lihat ya. Arman nih bawa, aku bawa bekal ayam goreng pakai sambal sedikit, ada lalapannya, enak banget. Terus Arman gantian tanya, kalau kamu Rian, kamu bawa apa nih? Aku bawa mie ayam ada baksonya, ada pangsitnya, enak banget. Pas lapar-laparnya kan kalau siang hari.
Nah, terus Vito nih bawa sangu apa nih? Rian bilang gitu. Rian bawa bekal apa nih Vito? Aku bawa bekal hamburger, ada cheese-nya, ada dagingnya banyak. Tebel, enak banget. Kalau dikasih saus, enak banget. Nah, terus pada tanya, Dodi, kamu bawa bekal apa? Loh, kok kamu kayaknya gak bawa bekal ya? Aku gak bawa bekal. Dodi bilang gitu. Loh, kenapa kok gak bawa bekal? Dodi bilang gini, karena mamahku nih lagi sakit. Dia gak bisa bangun dari tempat tidur karena badannya pegel, lagi masuk angin. Jadi dia gak bisa bikinin aku makanan gitu. Lalu Rian bilang gini, ya udah gak apa-apa, kita bagi-bagi aja bekalnya, kita makan bersama-sama. Nah ternyata mereka bersahabat, saling berbagi ya kan. Setelah mereka makan siang, sudah kenyang, mereka berjalan ke belakang halaman sekolah. Mereka kemudian bermain. Nah, si Arman ini tiba-tiba menemukan sesuatu adik-adik. Kayak gini nih bentuknya. Nah, itu apa ya? Itu namanya batang arang. Jadi batang kayu yang sudah terkena bara api akhirnya jadi hitam. Terus Arman bilang gini, teman-teman, tahu nggak ini bagus loh. Kalau kita pegang, terus kita coret-coret di belakang halaman sekolah di tembok, mesti jadinya bagus. Kita bisa menggambar gunung, kita bisa menggambar mobil, gitu. Katanya gitu. Terus Dodi sama Vito ikut-ikut. Oh ya, ternyata itu bagus. Kalau buat gambar, kayaknya bisa yang bagus gitu temboknya. Terus Rian gimana? Aku nggak mau ikut-ikut, itu kan perbuatan yang salah, itu tidak taat pada peraturan sekolah, ya kan? Jangan merusak lingkungan sekolah, itu nggak baik, Rian bilang gitu. Terus Arman sama Vito bilang gini, kamu ini diajak mainan yang enak kok nggak mau, mainan yang mengasihkan kok nggak mau, ya udah sana kamu pergi gitu. Rian disuruh pergi sama Arman sama Vito dan temannya yang satunya itu. Rian akhirnya apa? Sedih adik-adik, dia sedih, dia murung, dia nggak punya teman lagi. Dia dijauhi sama teman-temannya atau 3 sahabatnya yang tadi yang ngajak bermain hal yang tidak baik, yaitu mencoret-coret tembok sekolah. Rian akhirnya sampai rumah sedih nih ya. Loh Rian, kamu kenapa? Lah aku tadi, ya kan, Rian cerita sama mamanya, aku tadi diajak sama Arman coret-coret tembok sekolah pakai ini mah, pakai batang arang. Lah kan itu nantinya jadi kotor ya kan. Oh gitu, mamanya bilang gitu. Terus mamanya bilang gini, dah nggak usah sedih ya Rian, memang kalau kita melakukan perbuatan yang baik, biasanya ada orang yang tidak suka, jadi kamu tidak usah khawatir. Rian itu ada anak yang baik, anak yang sudah menurut nasihat orang tua, yang sudah menurut tentang firman Tuhan, yaitu apa? Melakukan atau menghormati orang tua, melakukan, mentaati peraturan dari sekolah, itu kan anak Tuhan ya kan. Oh gitu, ya gitu. Ya udah Rian nggak usah sedih, nanti Tuhan akan kirimkan teman-teman buat Rian lagi gitu, kata mamanya gitu. Nah adik-adik tahu nggak, dari cerita ini kita belajar ya, kalau Rian tadi dia tidak menurut pada perintah Tuhan, pasti Rian juga melakukan perbuatan yang tercela, yaitu melakukan mengotori tembok sekolah. Tapi karena Rian tahu bahwa Rian disertai sama Tuhan, Rian tidak ikut-ikut teman-temannya. Nah kita lihat lagi nih, ini ada gambar jam ya adik-adik. 1 hari ada 24 jam, dan dalam 1 hari itu Allah pun menyertai kita. Allah itu ada bersama dengan kita, menyertai setiap langkah kita. Dengan apa ya? Itu kan jam selalu berputar ya. Gak mungkin Tuhan itu membiarkan kita cuma 1 jam di sini, nanti 1 jam di rumahnya siapa.
ganti, nanti 1 jam lagi di rumahnya siapa ganti, bukan gitu adik-adik. Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita 1 hari penuh, terus menerus sepanjang hari Tuhan selalu menyertai. Kita mau baca nih, ada di Yohanes 14 ayat 16. Gini bunyinya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, gitu ya. Jadi Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain itu yang kayak apa ya? Kayak Tuhan yang satunya gitu. Bukan gitu. Tapi Tuhan ini ada Roh Kudus namanya. Kita lihat ya, Roh Kudus. Penolong yang lain itu Roh Kudus. Kalau di Perjanjian Baru kita lihat Roh Kudus berupa lidah-lidah api atau berupa burung merpati, ya, itu seperti itu. Roh Kudus itu diberikan sama Tuhan untuk menyertai kita sepanjang hari. Tuhan itu ada di hati kita, Roh Kudus itu ada di hati kita. Loh, kok tahu kalau Roh Kudus itu ada di hati kita? Iya, Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pastinya akan disertai oleh Roh Kudus. Lalu Kak, Roh Kudus itu bentuknya kayak apa? Ya Roh Kudus itu gak terlihat, tapi Roh Kudus itu diberikan sama Tuhan untuk menyertai kita di sepanjang hari. Loh, contohnya apa? Kayak tadi, cerita yang tadi loh. Rian sama teman-temannya berbagi bekal pada teman yang membutuhkan. Itu juga kalau nggak dari Roh Kudus yang menggerakkan, nggak mungkin kan Rian mau berbagi. Lalu Rian tadi nggak mau ikut-ikutan temannya melakukan mencoret-coret tembok sekolah. Itu kalau bukan Roh Kudus yang mengingatkan bahwa itu perbuatan yang buruk, pasti Rian juga ikut-ikut melakukan seperti teman-temannya. Seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat ya, Roh Kudus itu kalau dalam bahasa Yunani itu namanya Parakletos. Coba ucapkan adik-adik, Parakletos. Parakletos dari bahasa Yunani ya. Jadi Roh Kudus itu penolongnya kayak apa ya? Roh Kudus itu sebagai penasehat, sebagai penguat, sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembela, juru selamat, sebagai sahabat. Jadi Roh Kudus itu diberikan Tuhan sebagai penolong, itu fungsinya macam-macam. Roh Kudus bisa memberikan hikmat bagi kita untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Kita misalnya nih kalau di rumah kan mama atau papa atau emak, opa, oma di rumah lagi sekolah online kan ya, adik-adik di rumah. Terus adik-adik punya tugas sekolah. Kalau Roh Kudus nggak mengingatkan adik-adik untuk mengerjakan tugas sekolah, nggak mungkin adik-adik mau mengerjakan tugas sekolah. Roh Kudus itu hadir untuk mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik semua. Kalau misalnya adik-adik diberikan tugas di sekolah, lalu dibiarkan saja sama adik-adik. Ketika adik-adik berdoa, pasti Tuhan mengingatkan melalui Roh Kudus. Loh, itu loh, kamu belum mengerjakan tugas sekolah, ayo kerjakan dulu. Itu Roh Kudus yang berbicara. Lalu saat kita lagi sedih nih ya, udah, kamu gak usah sedih, Tuhan kan beserta dengan kita, Tuhan itu menyertai kita, kamu gak usah sedih lagi. Itu Roh Kudus juga yang bilang, yang memberikan pada kita kekuatan ya kan, memberikan kita penghiburan. Roh Kudus itu sumber jawaban. Sumber jawaban dari apa? Kalau kita kebingungan, seperti contohnya apa? Salomo ketika menentukan siapa ibu yang bersalah ya kan, yang ketika ada 2 ibu berebut 1 bayi, kalau itu bukan dari pertolongan Tuhan atau pertolongan dari Roh Kudus, itu nggak mungkin Raja Salomo menjadi bijaksana, ya kan adik-adik? Gitu. Roh Kudus diberikan pada kita melalui Tuhan ya kan, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya untuk menjadikan penolong di dalam hidup kita. Kalau adik-adik percaya, kalau adik-adik yakin dengan
kuasa Tuhan Yesus, pasti adik-adik akan bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi melalui kehidupan adik sehari-hari. Begitu ya. Kita mau membaca ayat kita untuk minggu ini. Ada di Ulangan 31 ayat 6. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Begitu. Jadi adik-adik ini yang ada di rumah gak pernah sendirian, dia selalu ada, Tuhan selalu ada memberikan pertolongan melalui Roh Kudusnya. Demikian adik-adik firman Tuhan untuk hari ini. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Gimana adik-adik semua? Firmannya mantep nggak? Yahut nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat. Dahsyat, puji Tuhan. Nah, setelah tadi kita mendengarkan firman, kita mau melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa nih Kak Tita? Jadi kita mau bikin dadu Roh Kudus. Roh Kudus menolong saya. Menolong dalam hal apa ini? Banyak banget. Coba apa aja, coba teman-teman bisa sebutin nggak? Roh Kudus menolong kita dalam hal apa aja? Berdoa. Ya, berdoa. Apalagi Kak Nita? Patuh sama orang tua. Ya, patuh sama orang tua. Apalagi? Beribadah. Beribadah. Rajin belajar Kak Nita. Iya, betul. Menyelesaikan setiap tugas-tugas sekolah. Nah, itu juga yang menolong siapa? Roh Kudus. Nah, terus gimana nih Kak Tita cara membuatnya? cara membuatnya Ada adalah sebagai berikut. Setelah membuat aktivitas yang tadi itu, sekarang kita membaca super ayat atau ayat hafalan untuk minggu yang keempat. Dari mana Kak Tita? Dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau dan ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah itu dia super ayat atau ayat hafalan kita minggu ini. Nah untuk adik-adik yang ada di rumah jangan lupa kerjakan aktivitasnya lalu kirimkan pada guru sekolah minggu adik-adik semua. Nanti kita akan berikan poin lalu kita akan berikan hadiah di minggu yang pertama. Lalu ada pengumuman lagi nih, jangan lupa ikuti renungan IG AHK Magelang. Itu ada di minggu pertama sampai minggu yang ketiga ada di renungan itu. Lalu sekolah minggu online tetap di Google Meet, itu juga minggu pertama sampai minggu ketiga di jam 10 pagi. Jangan lupa ikuti adik-adik, setia selalu beribadah karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Lalu ada lagi persembahan, untuk persembahan Aletheia Holy Kids bisa dicantumkan nanti ada nomor rekening yang akan tertera di layar kaca adik-adik gitu ya. Nanti dikasih kode kalau memberikan persembahan sekolah minggu gitu, minta tolong pada orang tuanya. Itu ya adik-adik, sekian sekolah minggu kita di minggu keempat ini. Kita mau menutup ibadah hari ini dengan kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Nita jangan lupa loh, kita harus like, subscribe, dan komen di GBI Aletheia Magelang gitu di ya. IG juga loh, di IG Ya, jangan lupa di IG like. jangan lupa diikuti ya. Di IG juga ada ada ayatnya, ada renungannya gitu, diikuti jangan lupa.
Mari kita berdoa Kak Tita, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Engkau telah menolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan melakukan segala kegiatan kami di hari ini. Kiranya Kau memberkati kami semua dengan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kita hari ini. Haleluya. Amin. Amin. See you. God bless. God Happy bless you. Sunday.